Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah SWT. Mudah-mudahan silaturahmi ini mendapatkan barokah, mendapatkan ridha dari Allah SWT, sehingga kita semuanya dengan barokah, dengan ridha Allah SWT, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat kelak. Saudaraku rahimakumullah, saya sedikit akan menyampaikan tentang zakat fitrah. Kita tahu bahwa zakat fitrah ini adanya ya di bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Zakat fitrah berasal dari kata fatoro, yaitu berbuka. Kenapa dikatakan zakat fitrah? Karena zakat yang dikeluarkan ini supaya nanti digunakan oleh orang-orang yang nantinya mendapatkan zakat ini untuk berbuka. Karena kita tahu bahwa di akhir setelah bulan Ramadan ada Syawal. Tanggal 1 Syawal merupakan Idul Fitri, di mana orang haram hukumnya untuk berpuasa. Semuanya harus berbuka, semuanya harus makan, semuanya harus menikmati apa yang menjadi syariat daripada Rasulullah SAW kepada kita semuanya, yaitu berbuka tadi. Inilah kemudian kenapa zakat fitrah ini muncul. Tentunya di samping itu semuanya banyak sekali hikmah, banyak sekali manfaat yang nantinya akan kita petik bersama manakala kita menunaikan zakat fitrah itu sendiri. Di antaranya memang Allah SWT menyatakan ini semuanya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103. Dan inilah landasan ya nantinya bahwa adanya zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah ini landasannya adalah At-Taubah ayat yang ke-103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah ya sebagian dari harta untuk bersedekah. Di mana ini semuanya adalah perintah dari Allah SWT untuk mengambil apa yang menjadi milik kita untuk kemudian kita sedekahkan dalam rangka zakat, menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita bersama. Kalau zakat mal memang ada nisabnya, ada sesuatu takaran yang kemudian dia wajib mengeluarkan zakat mal manakala dia sudah melebihi dari nisab yang ditentukan. Tetapi kalau zakat fitrah ini adalah orang yang mampu ya, orang yang mampu dan kalau syaratnya adalah dia seorang muslim dan dia lahir ya. Dia lahir sebelum dia Idul Fitri, sholat Idul Fitri, maka dia punya kewajiban untuk melaksanakan zakat fitrah ini. Sehingga tentunya kita semuanya juga berharap ya dengan adanya zakat fitrah ini, di samping untuk mensucikan harta yang kita miliki, juga untuk menyempurnakan puasa-puasa yang sudah kita lakukan selama ini atau amal-amal yang kemudian sudah kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Kita tidak tahu apakah amal puasa kita itu diterima oleh Allah SWT, tetapi kita berharap puasa kita diterima. Atau amal-amal kebaikan yang lainnya itu apakah diterima atau tidak, wallahu alam. Tetapi kita berharap juga sekali lagi amal ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Nah, landasannya atau untuk menguatkan itu semuanya, supaya amalan kita itu sempurna lagi, maka kita perlu mengeluarkan yang namanya zakat fitrah ini. Saudaraku rahimakumullah, walaupun secara fikih tentang berapa besar yang harus dikeluarkan itu berbeda pendapat. Kalau saya menyimpulkan atau kalau kenapa para ulama itu berbeda, karena memang patokan yang hadis yang dikeluarkan kepada kita semuanya adalah patokannya hanyalah atau satu genggam ya, genggam atau beberapa genggam, di mana genggam orang satu dengan yang lain berbeda. Misalnya Imam Malik ya, kalau misalnya kita kruskan menjadi kilogram, Imam Malik itu berpendapat kalau kita ingin mengeluarkan itu adalah 2,7 kg.
Kalau Imam Syafi'i itu berpendapat 2,7,5 kg. Berbeda dengan Imam Hambali, beliau hanya mensyaratkan hanya 2,2 kg. Atau Imam Hanafi itu bahkan lebih dari itu, yaitu 3,8 kg. Kalau kita kruskan ya dari sok itu ke kilogram, itu ukurannya seperti itu. Sehingga kalau seandainya kita di Indonesia itu 2,5 kg, itu ya jaga-jaga saja antara minimal itu 2,2 kg, atau maksimal itu tadi Imam Hanafi itu sampai 3,8 kg kalau mau dikilogramkan. Dan semuanya sama, baik itu orang kecil baru lahir sampai dia dewasa, laki-laki ataupun perempuan, sama beratnya adalah seperti itu, sesuai dengan pendapat masing-masing yang kemudian kami sampaikan tadi. Supaya kita mantap ya sesuai dengan apa ya, mungkin 2,5 atau lebih ya, atau 2,7 itu untuk memantapkan saja apa yang kemudian kita keluarkan. Kemudian katanya dengan makanan yang dikeluarkan ya, makanan yang kemudian biasa kita makan bersama. Kalau di Indonesia kita makannya beras ya, itu yang kemudian kita keluarkan, beras itu yang dikeluarkan. Atau mungkin ada sebagian yang mungkin nasi jagung ya, maka jagung itu yang kemudian dikeluarkan. Kalau di Arab dulu memang ada gandum ya, ada keju, ada kurma dan sebagainya yang dikeluarkan, karena memang makanan-makanan saat itu adalah makanan mereka, makanan pokok mereka adalah itu. Tetapi kalau seandainya sesuai dengan kondisi daerah kita masing-masing. Kalau daerah yang kemudian tadi ketela ya, ketela itu yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Sekali lagi, dan nominalnya adalah sesuai dengan tadi yang diukurkan oleh ulama-ulama fikih terkait dengan berapa beratnya yang harus dikeluarkan. Walaupun itu tetap ada beda pendapat tentang apakah boleh uang dikeluarkan. Ulama-ulama berbeda pendapat katanya dengan ini gitu. Ada yang berpendapat secara tekstual Rasulullah SAW dalam hadis itu tidak menyebutkan sama sekali uang, walaupun dulu ada dirham, ada dinar untuk transaksi mata uang saat itu. Tetapi Rasulullah tidak menyebutkan. Yang disebutkan hanya makanan-makanan bahan pokok yang kemudian dimakan oleh orang-orang saat itu. Dan secara teks, karena teks seperti itu, maka ada sebagian ulama yang berpendapat kalau zakat fitrah harus makanan, harus diwujudkan dalam bentuk, kalau kita ya beras gitu, tidak boleh uang. Itu pendapat yang pertama. Tetapi karena memang kondisi yang kemudian tidak memungkinkan dan sebagainya, akhirnya ulama ada yang membolehkan dalam bentuk uang. Walaupun sekali lagi dalam teks tadi Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semuanya tidak ada kata-kata uang atau dinar ataupun dirham. Ulama kontemporer yang saat ini ada yang membolehkan uang itu sebagai transaksi untuk membayar zakat fitrah. Tetapi memang nanti kewajiban seorang amil itu ya, orang yang kemudian mengelola zakat tersebut, supaya nanti memang tetap harus dibelikan dalam bentuk makanan, di mana makanan itu karena memang namanya zakat fitrah, di mana semua orang itu dipastikan bahwa pada tanggal 1 Syawal itu semuanya dalam kondisi makan, dalam kondisi berbuka. Yaitu kewajiban kalau misalnya kalau dibayarkan dalam bentuk uang, maka amil ya, pengelola zakat yang kemudian harus membelanjakan dan disalurkan kepada orang yang berkepentingan. Itu tentang zakat fitrah ya. Dan bagaimana pengelolaannya? Kalau seandainya di daerah tersebut masih ada orang yang membutuhkan ya, maka disalurkan pada daerah-daerah tersebut. Tetapi kalau misalnya ada daerah lain yang kemudian sangat membutuhkan sekali, maka boleh ya disalurkan, tetapi sekali lagi memastikan bahwa di daerahnya itu semuanya bisa makan pada tanggal 1 Syawal. Idul Fitri adalah hari raya kita semuanya, sehingga semuanya harus dipastikan bisa menikmati, bisa makan, berbuka pada tanggal 1 Syawal tersebut. Ini sedikit ya sekilas tentang zakat fitrah ya. Walaupun zakat fitrah ini butuh pembahasan yang mendalam, karena ini adalah fikih ya, maka sekali lagi banyak sekali pendapat-pendapat yang bisa menjadi pedoman kita bersama.
Mudah-mudahan referensi yang sedikit ini bisa menggugah semangat kita, karena kita sebagai seorang muslim, dan sekali lagi untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini, maka marilah kita tunaikan zakat fitrah tersebut dengan makanan, atau misalnya tidak memungkinkan, kita bisa dengan uang, di mana uang itu nantinya bisa menjamin orang lain yang membutuhkan pada tanggal 1 Syawal bisa berbuka, bisa mengkonsumsi makanan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.